Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Amma ba'du. Kaum muslimin peserta Umrah Al-Ma'wa NU Kabupaten Cilacap yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat, ridha dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Mengawali bimbingan manasik pada kali ini, mari kita sama-sama melantunkan talbiyah sebagai bentuk jawaban kita atas panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Demikian lafaz talbiyah yang harus sering kita ucapkan ketika menuju perjalanan ibadah umrah. Mudah-mudahan dengan talbiyah ini kita akan benar-benar menjadi tamu Allah. Kita akan sampai ke tanah suci Makkah dan Madinah Munawwarah untuk melaksanakan manasik umrah. Mudah-mudahan umrah yang akan kita laksanakan benar-benar diterima, diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar perjalanan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus banyak-banyak baca sholawat pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat yang hikmahnya sangat besar. Bahkan sekali sholawat hikmahnya sama dengan baca sholawat 100.000 kali. Itulah yang namanya sholawat Nuridzati. Kita sama-sama kita membaca sholawat Nuridzati agar semua rencana kita, hajat kita, umrah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati والسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Itu sholawat Nuridzati agar kita mendapatkan syafaat keberkahan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan umrah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang saya hormati, umrah adalah perjalanan ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Orang yang melakukan ibadah umrah dianggap sebagai Duyufur Rahman, Al-Hujjat wal Umar wafdullah. Orang yang haji, orang yang umrah adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jangankan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tamu seorang pejabat penting saja sudah luar biasa, merasa bangga. Presiden umpamanya, kita menjadi tamu presiden, Masya Allah akan merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kita akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan mendapat suguhan-suguhan yang sangat-sangat besar yang akan diberikan oleh hambanya. Suguhan Allah kepada tamunya adalah yang pertama,
wa kullu du'a mustajabah. Seluruh doa-doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berada di maqamul mustajabah. Makkah, Madinah, tanahnya, tempatnya adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Siapapun yang berdoa di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat beruntung akan menjadi tamu Allah, diberi kesempatan untuk berdoa apa saja, kebaikan apa yang kita minta di tanah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa kullu dzunub maghfurah. Dosa-dosanya akan diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita ketika berada di tanah suci Makkah sadar diri bahwa dosa kita terlalu besar, dosa kita terlalu banyak. Mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang ka yauma waladathu ummuh, pulang umroh sebagaimana anak yang baru lahir dari ibunya tanpa dosa sama sekali. Sedang yang ketiga, sukuan Allah kepada tamunya adalah ma anfaqahu yukhlifuh. Seluruh ongkos umroh, biaya umroh, semua akan dikembalikan oleh Allah berlipat ganda. Oleh karena itulah, mari kita Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sebelum kita berangkat umroh menuju ke tanah suci, harus ada hal-hal yang perlu kita persiapkan bersama-sama. Yang pertama, kita niatkan secara ikhlas lillahi ta'ala. Jangan pergi umroh hanya untuk berwisata, untuk hanya sekedar mencari pengalaman, tapi benar-benar lillah. Allah sudah mengatakan, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umroh karena mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Supaya apa? Kita menjadi tamu mendapat suguhan yang saya sebutkan tadi. Siapa sih yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi orang itu berkewajiban berangkat umroh. Yang pertama, harus orang Islam. Siapapun orang kalau sudah mengaku Islam. Yang kedua juga harus sudah baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, istita'ah. Ketika empat syarat ini terpenuhi, maka dia berkewajiban untuk menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji. Salah satunya saja maka tidak berkewajiban. Ada orang Islam, dia berakal sehat, istita'ah, tetapi dia belum baligh, maka dia tidak berkewajiban. Atau dia Islam, dia baligh, dia berakal sehat, tetapi tidak istita'ah, tidak punya kemampuan untuk berangkat, maka juga belum berkewajiban. Nah, ketika itu semua sudah terpenuhi syarat-syarat ini, kewajiban umat Islam menjalankan umrah seumur hidup hanya satu kali. Sedangkan kedua dan seterusnya adalah sunnah. Jadi yang wajib hanya satu kali. Supaya umrah kita benar-benar mendapatkan ridho berkah dari Allah, maka kita harus melakukan rukun-rukun umrah. Rukun umrah diantaranya adalah ihram, niat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga sa'i. Sedangkan yang keempat syukur atau tahallul. Yang kelima adalah tertib. Ini harus dilakukan semuanya. Salah satu saja ditinggalkan, maka umrohnya menjadi batal, tidak sah umrohnya. Yang pertama, niat atau ihram. Bagaimana niatnya? Nah, kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ini harus niat. Tanpa niat maka umrah tidak akan sah salatnya. Yang kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, diawali dan diakhiri dari pojokan rukun Hajar Aswad. Ka'bah itu ada pojokan di sebelah timur selatan, itu adalah di situ ada Hajar Aswadnya. Disitulah untuk memulai tawaf
dan mengakhiri tawaf. Putaran pertama dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu dihitung 1 kali putaran, terus sampai 7 kali putaran. Kurang dari 1 tawaf saja maka umroh kita batal, tidak sah. Sedangkan yang ketiga adalah sa'i, perjalanan dari Bukit Sofa ke Marwah. Sofa Marwah 7 kali, sekali jalan dihitung sekali, dari Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa sekali, sehingga 7 kali diakhiri di Marwah. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, 7 kali putaran, itu sa'i. 1 kali putaran kurang maka umrohnya tidak akan sah. Kita harus jalankan, kan itu rukun. Ketika kita sudah semua dilakukan, sa'i selesai, tawaf selesai, baru kita mengadakan tahallul. Tahallul adalah kita dengan cara mencukur rambut. Ketika kita sudah mencukur rambut, maka berarti sudah selesailah melaksanakan ibadah umroh. Sedangkan yang kelima adalah tertib. Tertib bagaimana? Ya tadi, dari mulai niat, dari mulai terus dia tawaf, sa'i, tahallul. Itu harus urutan, tidak boleh loncat-loncat. Kalau kita tawaf dulu, cukur dulu, baru sa'i, itu tidak bisa. Harus tertib. Itulah yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Ketika itu sudah dilakukan, maka kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Hanya ada kewajiban umroh apa? Tempat niatnya, ya, atau disebut dengan istilah miqat. Ketika kita niat, tidak sembarang kita niat, ada tempatnya, ada waktunya. Nah, di mana kita niat? Ketika kita umroh ke Madinah dahulu, maka nanti miqatnya di Abyar Ali atau Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Nah, tentunya sebelum kita melaksanakan niat, persiapkan dulu ugo rampenya. Yang pertama harus berpakaian ihram. Harus berpakaian ihram. Nah, pakaian ihram itu bagi seorang laki-laki hanya 2 helai kain. 1 untuk sarung, yang 1 untuk rida, untuk selendokan. Nah, sedangkan wanita seluruh tubuh harus ditutupi kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, laki-laki tak berpakaian yang berjahit sehelai pun. Jadi la kausa wala sempaka. Tidak kausan, juga tidak pakai celana dalam. Nah, itu harus berpakaian seperti itu bagi laki-laki. Nah, itulah setelah kita berpakaian ihram, baru sampai di Bir Ali. Nah, bagi yang dari Madinah, kita melaksanakan niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah kita melaksanakan niat, ibarat sholat kita sudah takbir Allahu Akbar. Ketika orang sholat sudah takbir, maka tidak boleh melakukan hal-hal di luar kegiatan ibadah sholat. Demikian juga ketika sudah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang yang akan merusak ibadah umroh kita. Di antaranya yang tidak boleh kita lakukan ketika sudah kita berpakaian ihram, bagi laki-laki maupun perempuan, tidak boleh memakai wangi-wangian. Minyak wangi apapun, parfum apapun tidak boleh dipakai ketika sudah kita melafadzkan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang kedua, bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh dengan sengaja mencabut rambut atau mencabut rambut apa saja. Rambut apa saja,
berbagai rambut yang nempel di tubuh kita, jangan sampai kita mencabutnya, kecuali kalau tidak sengaja. Kalau sampai sengaja, maka itu ada pelanggaran yang ada damnya. Bagi laki-laki yang sudah pakaian ihram, tidak boleh pakaian berjahit, baik kaos maupun celana dalam. Tidak boleh menutupi kepala yang nempel, peci, kopiah. Tidak boleh memakai sepatu ya, yang menutupi mata kaki. Bagi wanita tidak boleh menutupi wajahnya. Tidak boleh membunuh binatang-binatang halal. Tidak boleh memotong pohon-pohonan halal di tanah haram ketika sedang ihram. Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Itu diantara beberapa larangan-larangan ketika sudah kita mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sangat tidak boleh lagi hubungan suami istri, itu sangat berbahaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kita kalau sudah membaca nawaitul umrata, jagalah larangan-larangan ihram tadi. Lah, dalam ibadah tawaf, dalam ibadah umroh yang harus dilakukan dengan keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil, hanya ibadah tawaf. Artinya apa? Tawaf 7 putaran tadi posisi kita harus suci, nggak boleh hadas, nggak boleh batal. Salah satu putaran ada yang batal, maka harus kita segera ambil air wudhu, itu kita sucikan kembali, baru kita lengkapi lagi. Ketika yang batal umpamanya ada 3, maka kita wudhu, kita tawaf lagi 3 kali. Kalau yang batal 1, kita wudhu, kita tawaf lagi 1 kali lagi. Itu harus dalam keadaan suci orang tawaf. Selain tawaf, maka boleh dalam keadaan tidak suci. Sa'i umpamanya atau niat. Ketika niat tadi dalam keadaan tidak suci, tetap sah. Sa'i, kondisi nggak suci, tetap sah. Itulah yang harus kita perhatikan, sebab sering terjadi ada orang tawaf, dia batal, dia melakukan tawaf saja padahal tidak sah ibadah umroh kita. Demikian juga ketika kita belum selesai tahallul, kadang-kadang ada orang dari Madinah sampai ke Makkah belum aja mengerjakan ibadah umroh di Masjidil Haram, sudah lukar kain ihram, ganti baju, ganti celana. Itu tidak boleh, nanti kena dam itu. Nah, kita boleh ganti pakaian, baik kaos, sarung maupun celana, ketika kita sudah rampung menjalankan ibadah tawaf, sa'i, dan cukur rambut. Itu baru boleh ganti pakaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika kita berangkat dari Indonesia kok langsung ke Mekah, maka mikotnya nanti mungkin di Jeddah, di Bandara King Abdul Aziz. Ya, di situ baru pakaian ihram. Sebab pakaian di pesawat, karena pesawatnya bukan pesawat khusus umroh, nanti bisa kita kurang sempurna dalam berpakaian. Maka pakaian kita nanti berada di Bandara King Abdul Aziz bagi orang yang dari Indonesia langsung menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal kaitannya dengan ibadah umroh kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Agar kita sempurna beribadah umroh ini, tentunya sebelum berangkat kita harus persiapan beberapa hal. Yang pertama, cucikan diri kita, baik suci dosa kepada sesama saudara kita atau dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya sebelum kita berangkat silaturahimlah dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga-tetangga kita. Kalaupun tidak bisa silaturahim anjang sana, ya hadirkan ke rumah sambil untuk mendoakan, kita mohon maaf, kita mohon segala kekhilafan dibukakan maaf, sekalipun mohon doa agar perjalanan umrah kita diberkahi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berangkat juga mohon ampun kepada Allah. Maka seyogyanya mandi tobat dulu. Niat atus tobat lillahi
ta'ala, seluruh badan kita basahi. Setelah itu berwudu, sholat 2 rakaat, sholat sunat tobat. Orang yang sudah mandi tobat, sholat sunat tobat, berangkat menuju Makkah Mukarramah tamu Allah, sudah dalam keadaan bersih dosa dari sama manusia maupun dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal-hal mungkin hakul adam, mungkin pernah meminjam, pernah berhutang, selesaikan dulu hutang-hutangnya, selesaikan dulu hakul adamnya. Ketika banyak harta yang ditinggalkan, sebaiknya pasrahkan dululah sama saudara kita, tetangga kita, supaya kita di sana sudah fokus berpikir ibadah kepada Allah, tidak mikir apa-apa yang ditinggal di rumahnya. Itu akan lebih sempurna ibadah kita ketika kita berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umroh yang kita lakukan belum tentu akan berulang berkali-kali. Maka sebisa mungkin umroh yang pertama dilakukan ini lakukan sesempurna mungkin. Di sana subhanallah, Masjidil Haram, sekali ibadah di sana, di sini seperti ibadah 100.000 kali. Baca bismillah saja sekali di sana. Di sini kalau ingin menyaingi bismillah di sana sekali, harus baca bismillah di sini 100.000 kali. Baca Yasin sekali di sana. Kini kan orang yang di sini ingin menyaingi, menyamai Yasin sekali di sana, di sini harus baca Yasin 100.000 kali. Demikian juga seterusnya ibadah-ibadah yang lain, tahajud kita, sholat hajat kita, zikir kita, baca Quran sekali hatam di sana sama dengan kita di sini menghatamkan 100.000 kali, masya Allah. Tetapi juga jangan merasa aman, sekali dosa di sana pun sama dengan dosa 100.000 kali. Maka seyogyanya kita di sana, kesempatan emas yang diberikan oleh Allah belum tentu berulang, maka banyak mungkin ibadah kita lakukan supaya kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau di Madinah sekali lakukan ibadah sama dengan 1000 kali. Di Masjid Nabawi kita lakukan sekali sama dengan di sini 1000 kali. Inilah kehebatan atau kemuliaan orang yang beribadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bismillahirrahmanirrahim, niat yang kuat, yang ikhlas lillahi ta'ala. Perjalanan umroh kita semoga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjalankan umroh yang mabrurah, umroh yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang menjadi hamba Allah yang bersih dari segala dosa dan segala kesalahan-kesalahan kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita perbanyak talbiyah, karena di sana nanti banyak talbiyah dan bisa dilakukan supaya kita tidak jenuh di perjalanan. Bisa dari Indonesia menuju ke bandara Jakarta, kita juga sudah mulai banyak baca talbiyah. Umpamanya lagu seperti ini biar tidak jenuh di perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dilanjutkan doa. Allahumma inna nas'aluka
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Diteruskan sholawat Nuridati boleh, sholawat haji juga boleh. Nuridati ya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati والسر الزاري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Sholawat haji terusnya rumahnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitika al-haram wa ziyarata qabri nabiyyika alayhi afdalus salati wa salam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semakin banyak kita baca talbiyah, semakin kita baca sholawat dalam perjalanan, maka akan semakin dimudahkan apa yang kita lakukan, semakin dimudahkan oleh Allah perjalanan umrah kita. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama dalam melaksanakan ibadah umrah ini benar-benar dijalani dengan khusyuk, dijalani dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Sebab di tanah Sunni ini tanah yang belum pernah kita lalui, belum pernah kita datangi. Di sana akan berkumpul dengan orang banyak, maka butuh modal kesabaran. Jangankan sampai sana, sekarang berangkat dari sini sudah kumpul dengan orang-orang saudara kita yang belum pernah kita kenal, belum tahu seluk-beluk, belum tahu pribadi masing-masing, maka butuh kesabaran. Satu saat bisa terjadi, mungkin saudara kita ada yang terlambat karena sesuatu hal, ya kita sabar. Baik saudaraku sekalian, calon-calon tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini sekedar bekal untuk kita menjadi tamu Allah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya sehingga benar-benar apa yang kita lakukan akan sesuai dengan apa yang diperintahkan, yang dituntunkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita akan diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Al-Mawah NU Cilacap juga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membimbing para jemaahnya dari mulai tanah air sampai tanah suci, bahkan sampai kembali lagi ke tanah air, menjadikan umrah yang mabrurah. Saya kira inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila kami dalam menyampaikan banyak hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudara kalian, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.